Bab 2536. Menyerap aura emas dan besi. Dengan kata lain, kultivator bermarga Bai memang berhubungan dengan sekte iblis. Erikin mengangkat alisnya. Informasi yang didapatkan dari sekte tulang darah sebelumnya hanya menghubungkan pria ini dengan pil iblis dari sekte iblis. Tetapi tidak 100% yakin bahwa pil iblis ini langsung ada di tangan orang ini. Mungkin seseorang di tengah akan menanganinya. Kultivator bermarga Bai itu hanyalah perantara. Namun, hasil yang diperoleh Tenno Zhang sepenuhnya membuktikan hubungan pria ini dengan sekte iblis. Kultivator yang dimaksudkan itu, jika memang benar dari keluarga Bai, maka mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sejumlah besar pil iblis dari sekte iblis untuk memenangkan aliansi darah, dan masalah yang muncul akan menjadi serius. Kembali di kamar, Erikin menjelajahinya terlebih dahulu, tetapi tidak ada kejutan yang diterimanya. Setelah dia tidak menemukan lembah teleportasi serupa di Slipgiok, daerah urat gunung sihir terlalu besar, gunung-gunung tinggi di dalamnya bahkan lebih luas. Jika bisa menemukan lembah dengan mengandalkan beberapa peta Slipgiok, maka keberuntungan benar-benar luar biasa berpihak kepadanya. Namun mengumpulkan barang-barang ini bukannya sia-sia. Semakin banyak tempat yang bisa disingkirkan, semakin sedikit petunjuk arah yang harus dicari ketika mencapai urat gunung sihir. Bagaimanapun juga, itu adalah informasi terbaik yang dapat ditemukan dengan informasi tambahan. Jika tidak ada kerugian yang akan diterima. Selanjutnya, Erikin terus membenamkan dirinya dalam Dharmakaya. Setelah membaca seluruh teknik, Erikin membuat penemuan yang tidak terduga. Dharmakaya tidak memerlukan Reiki untuk beredar di dalam tubuh untuk membentuk sebuah siklus, tetapi mirip dengan meditasi. Berkumpul di laut kesadaran dengan Reiki dan berkomunikasi dengan langit dan bumi dengan jiwa dewa untuk meningkatkan kerohanian. Dengan cara ini, bisakah dia mempraktikkan ilmu sihir lainnya saat berkomunikasi antara langit dan bumi? Tentu saja tidak mungkin bagi seorang kultivator umum untuk bisa membedakan keduanya. Tapi Erikin memiliki tubuh kloning. Dua jiwa masing-masing menjalankan tugasnya. Tidak bisakah mereka melakukan dua tujuan dengan satu hati? Jika ini masalahnya, maka dia akan memiliki banyak waktu dalam sehari untuk terus berlatih Dharmakaya, dan masalah melampaui kemajuan Nicholas Peng itu hanya masalah waktu. Erikin menjilat sudut bibirnya dan memutuskan untuk mencobanya. Di laut kesadaran kerohanian utamanya mulai mencoba mengedarkan nafas Dharmakaya. Dua jiwa mengendalikan tubuh, memperkeras tubuh pertempuran. Setelah beberapa jam mencoba, Erikin secara bertahap menemukan triknya. Ini benar-benar layak untuk dipelajari. Tidak ada konflik antara dua teknik, selama bisa membiasakan diri dengan hukum satu pikiran dan dua tujuan kedua teknik ini sekaligus. Tidak sulit bagi Erikin yang memang pada dasarnya berada di ranah fase penilaian. Menempatkan tubuh kloning ke dalam ruang memurnikan obat, Erikin tidak langsung mempraktikkan tubuh pertempuran, tetapi dari buku Langit Tanpa Kata, sebuah teknik baru saja disempurnakan. Di sekte hantu darah, Erikin juga memanen beberapa teknik Slipgiok pemurnian tubuh. Tetapi ada tingkatan tinggi dan rendah. Beberapa alam tertinggi adalah untuk berkultivasi ke alam fase transendensi. Latihan semacam ini secara alami memiliki efek yang terlalu kecil. Setelah membacanya sekilas, dia menemukan sebuah teknik yang disebut pemurnian tubuh, yang merupakan teknik terkuat. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Erikin langsung melumatkannya pada siang hari dan memadukannya ke dalam buku Langit Tanpa Kata. Lagi pula, teknik ini bukanlah teknik ilmu dewa tingkat lanjut, sehingga hanya butuh waktu tengah malam untuk menyelesaikan perbaikan buku Langit Tanpa Kata. Usai membaca dan mempelajari teknik, Erikin pun mulai tertarik berkultivasi. Teknik dan metode yang kali ini dia pelajari sangat istimewa.
Dapat dikatakan sebagai metode tempering tubuh yang belum pernah dilihat Eric Kin sebelumnya. Sebelumnya dia juga telah berlatih banyak teknik dharmakaya tubuh pertempuran, seperti tubuh pemadam api sejati, yang memungkinkan tubuh melebur menjadi api suci. Ada juga tubuh pertempuran yang mengoperasikan Reiki untuk mengisolasi segala sesuatu dan meningkatkan perlawanan terhadap dunia luar. Atau dua beban pertama tubuh Raja Qin yang terus-menerus memukuli tubuh untuk meningkatkan kekuatan. Singkat kata, sepertinya jika ingin melunakkan jiwa dewa, maka rasa sakit tak terelakkan akan terasa kuat. Namun, pengenalan teknik yang dia pelajari ini memberi Eric Kin perasaan santai dan mudah. Meridian mengalir dengan cara khusus, menyerap ribuan emas dan batu besi antara langit dan bumi, mengubah tubuh menjadi besi mendalam yang abadi dan semuanya tidak bisa dipecahkan. Mata Eric Kin bergerak. Biji roh adalah item wajib yang digunakan oleh para kultivator untuk membuat senjata ajaib. Teksturnya tentu saja sangat keras, seperti batu. Namun keputusan tulang besi dan tubuh emas ini ternyata membuat tubuh kultivator berubah menjadi emas dan besi dengan menyerap aura emas dan besi tersebut. Itu benar-benar membuka pengetahuannya. Tetapi jika berlatih sendiri teknik semacam ini, apakah seluruh tubuh akan menjadi seperti emas dan besi, yang bisa mengakibatkan kehilangan kelenturan? Poin ini harus dicoba. Namun, buku Langit Tanpa Kata memiliki efek khusus latihan penyempurnaan teknik, jadi meskipun memiliki beberapa efek negatif, efek yang ditimbulkan tidaklah serius. Cobalah. Eric Kin melambaikan tangannya, cahaya Reiki terbang keluar dari tas penyimpanan dan berubah menjadi biji roh. Dia sudah memecahkan koin roh emas dengan palu pemurnian 10.000 dan memberi makan Sky Eater dengan batu Tianjin, jadi Eric Kin telah mengumpulkan banyak batu roh lainnya. Biji roh yang dapat digunakan untuk membuat koin roh emas tentu saja tidak sederhana, semuanya adalah benda yang relatif keras di dunia kultivasi. Tubuh menjalankan metode yang sesuai dari tulang besi dan tubuh emas. Eric Kin meraih biji roh di tangannya dan mengeluarkan Reiki khusus di sekitarnya. Sraa. Pada saat Reiki dituangkan ke dalam biji roh, batu roh itu bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Pada saat berikutnya, Eric Kin merasakan esensi aura yang kuat dalam biji roh yang dibungkus dengan Reiki dan dikirim ke tubuhnya. Dan detik berikutnya, warna biji roh langsung berubah dari kilap metalik penuh menjadi abu-abu, dan terdapat banyak retakan padat pada kulit ari, seperti tulang yang lapuk. Aku mengambil esensi dari biji roh, itu menjadi produk limbah. Eric Kin berpikir. Aura yang terkumpul ini, diamati dengan cermat, ada bau sumber energi yang kuat, artinya, dia tampaknya menyerap esensi dari biji roh dengan menggunakan sumber energi untuk meningkatkan kekuatan Taoisme seseorang. Tanpa aura sumber energi, sulit untuk mengatakan apakah biji roh dapat dikatakan sebagai batu mutiara emas. Jika hal ini terjadi, maka jangan khawatir, karena penyerapan yang terlalu banyak akan menyebabkannya berubah menjadi biji roh. Lanjutkan. Merasa menarik untuk memurnikan tubuh seperti ini, Eric Kin memasuki ruang memurnikan obat dan kembali berlatih. Tulang besi dan tubuh emas bertekad untuk berkultivasi, efeknya pada lubang ilahi tidak kecil. Bukaan ilahi kelima dengan cepat menyala saat Eric Kin terus-menerus menyerap sumber energi. Hanya saja Eric Kin tidak tahu harus berkata apa lagi. Posisi di mana lubang ilahi kelima dihasilkan masih berada di 18 lubang ilahi di kaki kanan. Apakah tubuh Raja Qin ini benar-benar ingin dia memperbaiki kultivasi iblis dengan satu kaki? Merasa tak berdaya, Eric Kin juga tidak memedulikannya. Satu malam berlalu, setara dengan Eric Kin berada di ruang memurnikan obat selama 6 hari. Setelah sekian lama, tanpa melakukan hal lain, dia sudah berhasil menyerap berbagai biji roh. Dia sudah mendapatkan cukup banyak hal di tangannya,
Sebelumnya yang merasa jika memasukkannya ke tas penyimpanan terlalu merepotkan, maka dia sekarang sampai pergi ke paviliun Jubao dan menjualnya beberapa kali. Bersambung.